Pernahkah Anda terbangun di tengah malam, tepat ketika dunia sedang begitu sunyi? Tidak ada suara kendaraan, tidak ada percakapan manusia, tidak ada notifikasi handphone yang berbunyi. Yang terdengar hanyalah detak jantung Anda sendiri. Dan mungkin napas panjang penuh kelelahan yang selama ini Anda sembunyikan dari siapapun. Di saat itulah, seringkali hati mulai berbicara dengan jujur tentang hutang yang belum lunas, tentang penyakit yang belum sembuh, tentang doa-doa yang terasa belum dijawab, tentang rasa gagal yang diam-diam menggerogoti harga diri, dan tentang dosa-dosa yang membuat kita malu mengangkat wajah kepada Allah. Namun anehnya, justru pada jam-jam paling gelap itulah Allah membuka pintu langit selebar-lebarnya untuk hambanya. Banyak orang berpikir bahwa tahajud hanya untuk para ustadz, para hafiz Quran, atau orang-orang soleh yang hafal surah panjang. Akhirnya mereka minder. Mereka merasa ibadahnya terlalu sederhana. Mereka berkata dalam hati, "Aku cuma hafal surah pendek, bacaanku biasa saja. Apa mungkin Allah mendengar doaku?" Padahal bisa jadi satu rakaat tahajud Anda yang penuh tangis lebih dicintai Allah daripada panjangnya bacaan seseorang yang hatinya lalai. Karena Allah tidak pernah melihat seberapa indah suara kita. Allah melihat seberapa hancur hati kita di hadapannya. Sahabatku, malam ini kita akan membahas lebih dalam tentang 5 surah pendek yang sering diremehkan, padahal menyimpan kekuatan luar biasa jika dibaca dalam sholat tahajud dengan hati yang hidup. Bukan sekedar dibaca oleh lisan, tetapi diresapi oleh jiwa yang sedang lelah. Dan percayalah, kadang yang membuka pintu pertolongan Allah bukan panjangnya doa kita, melainkan tulusnya air mata kita. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, izinkan saya mengajak Anda bersolawat terlebih dahulu kepada manusia paling mulia, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena setiap salawat yang kita ucapkan bukan hanya mendatangkan rahmat, tetapi juga menenangkan hati yang sedang kacau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Bayangkan, 1 solawat kecil dari kita dibalas dengan 10 rahmat dari langit. Maka jika saat ini hati Anda sedang sempit, jangan berhenti bersolawat. Sahabatku, tahajud bukan sekedar sholat malam. Tahajud adalah panggilan cinta. Ia adalah saat ketika kebanyakan manusia tertidur, tetapi ada sebagian hamba yang memilih bangkit untuk mengetuk pintu langit. Dan tahukah Anda sesuatu yang sangat menyentuh? Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Rasulullah SAW bersabda, "Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, lalu berfirman, 'Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni.'" Bayangkan, di saat manusia lain sibuk bermimpi, Allah justru memanggil nama hamba-hambanya yang mau bangun. Bukan untuk dihakimi, tetapi untuk dipeluk dengan kasih sayangnya. Dan di antara amalan paling sederhana namun dahsyat dalam tahajud adalah membaca surah-surah pendek dengan penuh penghayatan. Mari kita mulai pembahasan pertama. Surah pertama, Surah An-Nas, penawar kecemasan dan bisikan gelap. Sahabatku, tidak semua luka terlihat oleh mata. Ada orang yang siangnya tertawa, tetapi malamnya menangis diam-diam. Ada yang terlihat kuat, padahal batinnya penuh ketakutan. Ada yang terlihat biasa saja, padahal pikirannya dipenuhi kecemasan. Dan seringkali, serangan terbesar manusia bukan dari luar, tetapi dari pikirannya sendiri. Syaitan tidak selalu datang dalam bentuk menakutkan. Kadang ia hadir sebagai bisikan. Kamu gagal. Kamu tidak akan berhasil. Allah tidak mungkin mengampunimu. Hidupmu sudah hancur.
Disinilah surah An-Nas menjadi benteng jiwa. Ketika Anda membaca, Qul a'udzu birabbin nas, maka sejatinya Anda sedang berkata, Ya Allah, aku lemah, lindungi aku. Dan ketahuilah, pengakuan kelemahan di hadapan Allah bukan tanda kekalahan. Itu adalah awal pertolongan. Bacalah surah An-Nas perlahan dalam tahajud. Jangan terburu-buru. Resapi setiap ayatnya. Bayangkan seluruh ketakutan Anda sedang diserahkan kepada Allah. Karena ada hati yang tidak bisa ditenangkan oleh manusia, tetapi langsung tenang ketika bersandar kepada Rabb-Nya. Surah kedua, Surah Al-Falaq, perisai dari kejahatan yang tak terlihat. Kita hidup di dunia yang penuh kedengkian. Tidak semua orang senang melihat kita bahagia. Tidak semua senyum itu tulus. Tidak semua pujian itu murni. Ada mata yang iri, ada hati yang dengki, ada kebencian yang disembunyikan. Dan kadang manusia terkena kelelahan bukan karena fisik, tetapi karena energi negatif dari sekitarnya. Surah Al-Falaq adalah perlindungan luar biasa dari semua itu. Ketika Anda membaca, Wa min syarri hasidin idza hasad, Anda sedang memohon agar Allah melindungi Anda dari racun iri hati manusia. Tahajud dengan surah Al-Falaq bukan hanya ibadah, ia adalah perlindungan batin. Banyak orang merasa hidupnya berat, tetapi tidak pernah mendekat kepada Allah di waktu malam. Padahal ketenangan sejati bukan datang dari banyaknya uang, tetapi dari kuatnya hubungan dengan Allah. Surah ketiga, Surah Al-Ikhlas, surah kecil dengan pahala raksasa. Inilah surah yang sering dianggap terlalu pendek, padahal nilainya luar biasa. Surah Al-Ikhlas adalah inti tauhid. Ia memperkenalkan siapa Allah sebenarnya. Ketika Anda membaca Qul huwallahu ahad, Anda sedang menegaskan bahwa hanya Allah tempat bergantung. Bukan manusia, bukan jabatan, bukan kekayaan. Dan inilah yang membuat hati menjadi kuat. Karena orang yang bergantung kepada manusia akan mudah kecewa. Tetapi orang yang bergantung kepada Allah tidak akan pernah benar-benar hancur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Subhanallah, betapa pemurahnya Allah. Kadang kita merasa ibadah kita kecil, tetapi Allah memberi pahala yang besar. Karena Allah tahu hambanya lelah. Maka jangan pernah malu membaca surah pendek berulang-ulang dalam tahajud. Yang Allah cari bukan variasi bacaan Anda, tetapi kehadiran hati Anda. Surah keempat, Surah Al-Kafirun, penjaga akidah di zaman fitnah. Hari ini, manusia rela mengorbankan prinsip demi dunia. Ada yang meninggalkan kejujuran demi uang. Ada yang menjual iman demi jabatan. Ada yang perlahan menjauh dari Allah demi diterima lingkungan. Surah Al-Kafirun adalah deklarasi keteguhan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku. Membaca surah ini di malam hari akan menguatkan hati agar tidak mudah goyah. Karena godaan terbesar bukan hanya maksiat, tetapi ketika hati mulai merasa nyaman jauh dari Allah. Tahajud adalah tempat memperbaiki arah hidup. Di atas sajadah malam, kita diingatkan kembali siapa diri kita sebenarnya, bahwa dunia ini sementara, bahwa jabatan tidak dibawa mati, bahwa yang paling berharga adalah hati yang bersih. Surah kelima, Surah Al-Ma'un, teguran bagi hati yang lalai. Ini surah yang sangat menampar jiwa, karena Allah berbicara tentang orang yang sholat, tetapi lalai terhadap sesama. Betapa banyak orang rajin ibadah, tetapi kasar kepada keluarga. Rajin tahajud, tetapi suka merendahkan orang miskin. Rajin membaca Quran, tetapi tidak punya empati. Surah Al-Ma'un mengingatkan bahwa ibadah sejati harus melahirkan kasih sayang.
Jika tahajud kita benar, maka siangnya kita akan lebih lembut, lebih sabar, lebih mudah memaafkan, lebih peduli kepada orang susah. Karena tanda ibadah diterima bukan hanya banyaknya sujud, tetapi berubahnya akhlak. Sahabatku, mulai malam ini, jangan tunggu sempurna untuk bangun tahajud. Karena kalau menunggu sempurna, mungkin kita tidak akan pernah mulai. Datang saja kepada Allah apa adanya. Walaupun hafalan Anda sedikit, walaupun bacaan Anda terbata-bata, walaupun hati Anda penuh dosa. Datanglah. Karena Allah tidak pernah meminta Anda menjadi malaikat terlebih dahulu sebelum berdoa. Allah hanya meminta Anda kembali. Dan mungkin satu malam tahajud yang penuh kejujuran akan menjadi titik balik seluruh hidup Anda. Mari kita tutup perenungan ini dengan doa. Ya Allah, jika malam ini ada hati yang sedang hancur, peluklah ia dengan rahmat-Mu. Jika ada yang terlilit hutang, lapangkan jalan keluarnya. Jika ada yang sakit, angkat penyakitnya. Jika ada yang kehilangan harapan, tumbuhkan kembali cahaya di dadanya. Ya Allah, bangunkan kami di sepertiga malam. Jadikan tahajud bukan beban, tetapi kebutuhan jiwa kami. Ampuni dosa-dosa kami yang begitu banyak. Terimalah sujud kami yang penuh kekurangan. Dan jangan biarkan kami pulang kepadamu sebelum Engkau ridho kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.